Ngerti nggak sih? I mean, nggak usah ribet. Cukup kasih sinyal-sinyal halus biar doi tahu. Contohnya gampang. Lagi ngobrol sentuh dikit lengannya, atau lempar pujian sepele. Anjir, lu makin cakep aja pakai celana dalam itu. Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya mas mbak sekalian. Pernah nggak sih kamu ada di fase awal deket sama seseorang, terus tiba-tiba jadi overthinking sendiri? Kayak, gue harus jaga image biar nggak kelihatan terlalu nempel. Atau, jangan sampai kelihatan gue suka banget nanti malah dicuekin. Padahal di sisi lain, kamu pengen banget nunjukin kalau kamu sebenarnya care. Pengen ngasih perhatian, pengen nunjukin rasa suka. Nah, dilema ini tuh sering banget kejadian di awal-awal PDKT atau dating. Kita sibuk mikirin gimana caranya kelihatan cool, sampai lupa nunjukin diri kita yang asli. Dan justru itu yang bahaya, karena kalau kamu kebanyakan main aman, kamu malah nggak pernah tahu apakah orang itu beneran cocok sama kamu atau enggak. Dari sinilah gue bakal ngoceh lumayan panjang soal gimana caranya balance antara nunjukin rasa tanpa kelihatan berlebihan, bedain mana kebutuhan wajar sama sikap needy, sampai gimana caranya tetap pegang standar biar nggak kehilangan diri sendiri. Bahasan ini tuh bakal ngebongkar semua keresahan soal dunia dating dari angle yang lebih real, lebih santai, dan pastinya deket banget sama kehidupan kamu sehari-hari. Oke, let's break it down teman-teman. Jadi gini, pas lagi awal-awal PDKT itu sering banget ada fase awkward di mana kita mikir, anjir, jangan sampai kelihatan ngebet banget nih, takutnya doi malah ilfeel terus cabut. Akhirnya, sisi asli kita yang pengen banget keluar malah ditahan. Padahal kita tuh aslinya orangnya sayang banget, demen kasih perhatian, tapi takut kelihatan too much. Ada juga yang aslinya bawel, suka banget ngomong manis-manis. Tapi malah ditahan, takut dicap lebay. Atau yang sebenarnya demen banget quality time, tapi malah sok-sokan cuek kayak, gue mah santai aja, nggak butuh ketemu tiap hari. Padahal aslinya dalam hati, tiap jam pengennya ketemu. Nah, pasti hampir dari kita semua pernah ngomong sendiri kayak gini. Gue tuh aslinya sayang banget. Suka ngasih banyak perhatian, pengen banget bareng terus, tapi gue suka ngerem diri. Takutnya malah jadi kebanyakan, ntar bikin dia kabur. Jadi kalau nongkrong ngobrol bareng, kita malah nahan diri, gak berani terlalu nempel, gak berani minta ini itu, akhirnya malah jadi overthinking sendiri. Dan parahnya, justru karena kecemasan itu, bukannya enjoy malah makin ketahan bahkan sampai keblokir sisi diri kita yang asli, iya nggak teman-teman? Terus kalau kita ngomongin lebih luas, ada juga nih mindset yang udah kebentuk lama banget. Cewek kalau effort kebanyakan dibilang desperate. Sedangkan cowok kalau effort parah malah dibilang romantis. Lah kan aneh, padahal dua-duanya bisa aja jadi love bomber. Cuma su aja gitu biasanya yang dapet, atau sering dicap love bomber tuh cowok. Kayak, wah cowoknya ngegas banget, ngejar abis-abisan, terus tiba-tiba ngilang. Sedangkan cewek malah seakan-akan harus jaga image biar kelihatan lebih mahal. Ya ujung-ujungnya jadi ribet sendiri, iya nggak? Emang seribet itu ya dating zaman now? Nah sekarang pertanyaannya, sebenarnya penting nggak sih main play it cool itu? Dan jujur ya, gue juga pernah ngalamin sendiri. Jadi waktu dulu-dulu pernah ngedate sama orang. Dan di momen itu gue ngerasa kayak, dia kayaknya nggak ada rasa deh. Karena selama ketemu tuh vibes-nya flat, nggak kelihatan ada attraction sama sekali. Terus besoknya atau 2 hari kemudian, tiba-tiba dia ngechat, gue seneng banget kemarin, pengen ketemu lagi. Dan gue langsung mikir, kocak bet apaan nih? Kok beda banget sama yang gue rasain kemarin? Kayak otak gue error gitu. Karena selama date tuh gue gak ngerasa ada flirting, gak ngerasa dia suka, apalagi pengen. Jadi pas tahu dia pengen ketemu lagi, gue malah kaget. Nah dari situ gue mikir, jangan-jangan banyak dari kita yang kayak gitu. Kita diem-diem suka, diem-diem pengen, tapi vibes yang keluar tuh malah kayak gak ada rasa. Jadi orang lain mikirnya, dia nggak tertarik sama gua. Padahal aslinya kita ngerem biar nggak kelihatan ngebat. Pertanyaannya sekarang, kalau kita bilang, gue pengen ketemu lagi, kira-kira itu bikin dia kaget nggak? Sesuai nggak sama energi yang udah kita kasih selama ini? Karena jujur aja, sering banget jawabannya, iya, bikin kaget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian poin pentingnya. Nah, yang pertama, gini ya gengs, kadang tuh kita terlalu fokus mikir jangan sampai kelihatan ngebet, sampai lupa kalau orang juga butuh dikasih kode. Mulai aja dari hal-hal kecil, baby step gitu loh. Intinya, kita perlu kasih sinyal-sinyal kecil, biar orang ngerti kalau mereka tuh boleh banget coba ngedeketin kita. Ngerti nggak sih? I mean, nggak usah ribet.
Cukup kasih sinyal-sinyal halus biar doi tahu. Gue open kok buat dideketin lagi. Contohnya gampang. Lagi ngobrol sentuh dikit lengannya, atau lempar pujian sepele. Anjir, lu makin cakep aja pakai celana dalam itu. Terus kalau abis ngedate, jangan gengsi buat ngechat kayak, seru banget sih tadi, gue ketawa mulu gara-gara kamu. Serius hal simple gitu aja udah jadi lampu ijo biar doi berani gas lagi. Apalagi kalau kenalnya masih sebatas dating app doang, ngobrol udah asik banget, tapi nggak maju-maju sampai ketemuan face to face. Ya tinggal kasih kode aja, BTW kalau kamu ngajak ketemu, gue sih yes. Udah, beres. Karena kalau kita diam aja, doi bisa mikir, lah ini orang beneran minat gak sih? Jadi ya kasih pancingan tipis-tipis, biar nggak ngegantung kayak taik yang susah banget keluar semua gitu. Guys, dan enaknya main kode kecil gini tuh bikin kita nggak kebawa anxious. Jadi bukan yang langsung ngebom perasaan di awal sampai orangnya kaget, tapi pelan-pelan aja. Kasih dikit, lihat reaksi. Kalau doi bales dengan vibes yang sama, berarti frekuensinya ketemu. Itu baru enak, sama-sama nyambung, nggak cuma satu pihak doang yang gaspol. Nah, lanjut ya. Hal kedua ini kita sebut aja cuplikan rasa. Nah, ini bisa banget nolong kita ngurangin rasa was-was pas awal deket. Karena biasanya kan kita suka mikir, anjir, kalau dia tahu gue segitunya suka sama dia, gue bakal kehilangan power. Padahal sebenarnya enggak gitu juga, gengs. Rasa tertarik itu nggak kayak kebenaran abadi yang nggak bisa berubah. Justru dia tuh dinamis. Bisa naik, bisa turun, tergantung vibes dan situasi. Kita ngibaratinnya aja kayak satu momen, tapi gue nyebutnya cuplikan rasa. Jadi misalnya hari ini gue segini tertarik sama kamu, yaitu cuman cuplikan rasa hari ini doang. Minggu depan bisa jadi beda, bisa lebih tinggi, bisa juga drop. Jadi kalau sekarang gue kasih perhatian, kasih afeksi, atau ngomong hal manis, itu cuman gambarin, hari ini gue segini interestnya sama kamu. Bukan berarti selamanya segitu. Nah, enaknya mikir gitu tuh, bikin kita nggak ngerasa, aduh, gue kasih perhatian, berarti gue nyerahin semua power gue. Enggak. Justru kita kasih atensi sesuai momen hari itu. Dan kalau doi nggak ngerespon balik, kayak kita kasih afeksi tapi dia cuek, atau kita kasih waktu tapi dia nggak effort, ya udah, kita bisa kapan aja mindahin energi itu ke tempat lain. Bisa langsung turun tuh interest, bahkan overnight. Jadi intinya, perhatian tuh harus di-feed, harus ada timbal balik. Kalau nggak, ya jangan heran kalau rasa penasaran dan ketertarikan juga ikut hilang. Jadi dengan nunjukin interest, kita nggak pernah sebenarnya kehilangan power. Kita cuma kasih cuplikan rasa hari itu. Dan kalau ada yang mikir cuplikan itu konstan selamanya, ntar dia bakal sadar banget kalau salah pas besok-besok dia nyari perhatian lagi. Ternyata energinya udah pindah ke tempat lain. Nah lanjut ya. Yang ketiga nih, kita nggak perlu jadi babysitter emosional. Maksudnya gini, cara paling enak buat tetap punya power tanpa harus sok-sokan main cool adalah nunjukin kalau kita bisa berdiri sendiri secara emosional. Contoh, ada yang sering ngerasa kayak gini. Kalau gue lagi keluar sama doi, suka jadi nahan banget, gak kasih perhatian atau afeksi sama sekali. Takutnya, kebanyakan, padahal guys, sebenarnya yang bikin orang ngerasa kebanyakan itu bukan karena kita kasih perhatian, tapi karena kita nempel terus 24/7 sampai gak bisa ninggalin doi sendirian. Bukan berarti kalau keluar bareng harus ninggalin pasangan jalan sendiri terus kita sibuk sama orang lain ya. Tapi lebih ke nunjukin aja kalau kita bisa enjoy bareng doi, bisa ketawa-ketawa, bisa nyaman di sebelahnya, tapi juga bisa dengan santai ngobrol sama orang lain, asik sendiri, tetap punya aura independen. Itu justru kelihatan powerful banget, karena orang jadi bisa lihat kita dari jauh, ngelihat, oh dia asik juga ya tanpa harus nempel terus sama gua. Dan percaya deh, itu bikin kita kelihatan jauh lebih menarik. Nah bedain ya, antara needs sama neediness. Needs tuh valid, kayak butuh ada rasa sayang, butuh afeksi, butuh stabilitas, biar mau invest waktu dan energi. Itu wajar. Tapi kalau neediness beda lagi. Itu yang modelnya, jangan tinggalin gue nggak bisa sendiri, gue nggak bisa bahagia kalau nggak ada kamu. Itu udah bukan butuh, tapi nitipin kebahagiaan kita ke orang lain. Dan itu berat banget, gengs. Makanya di fase awal PDKT atau dating, bagus juga kita refleksi. Gue ini lagi nunjukin kebutuhan yang sehat atau gue lagi jadi needy. Karena kalau kita sadar bedanya, kita bisa tetap enjoy kasih perhatian tanpa takut kelihatan ngebet dan tetap punya power sebagai pribadi yang utuh. Nah yang keempat nih,
Apa sih yang sebenarnya perlu kita takutin? Jadi gini, kadang kita terlalu takut bikin orang kabur gara-gara kita nunjukin rasa suka, padahal yang lebih bahaya tuh justru kalau kita malah terjebak sama orang yang sebenarnya nggak cocok. Contoh, gue tuh orangnya sayang banget, suka quality time, suka sentuhan. Nah itu kan udah jelas, kamu punya kebutuhan kayak gitu. Jadi penting banget tahu apakah orang yang kamu deketin bisa bales hal-hal itu atau enggak. Iya bener, nggak mungkin di date kedua langsung kasih full afeksi yang biasanya baru keluar pas udah hitungan bulan pacaran. Tapi kalau dari awal kita nggak pernah berani nunjukin dikit pun hal-hal yang kita sebenarnya butuh, gimana caranya tahu kalau doi bisa ngasih balik? Misalnya kita takut pegang tangan di jalan, takut peluk, atau kasih cium tipis karena khawatir, wah ntar dibilang too much. Ya kita juga nggak pernah tahu apa dia tipe orang yang bisa bikin kita bahagia lewat itu semua atau enggak. Pernah nggak sih lu ngerasain, kita tuh orangnya butuh banget afeksi, tapi pas pacaran ketemu sama orang yang flat aja, nggak suka pelukan, nggak suka sentuhan, itu lama-lama bikin sengsara. Jadi justru di fase dating awal, penting banget ngecek, nih orang bisa nggak sih jadi orang yang ekspresif juga? Kalau ternyata sedikit afeksi yang kita kasih malah bikin dia kabur, ya udah artinya dia emang nggak match buat kita. Jangan salah ambil pelajaran ya guys. Kalau kita kasih sayang terus dia kabur, itu bukan berarti, anjir gua nggak boleh kasih afeksi lagi ke orang lain. No guys, keliru parah tuh jatuhnya. Itu artinya simple kayak, oh dia emang nggak cocok sama gaya gue. Itu jauh lebih sehat daripada kita pura-pura tahan. Ujung-ujungnya malah terjebak di hubungan yang nggak pernah bisa bikin hati kita full. Nah yang kelima, standar kamu. Jadi gini, kadang kita tuh kebablasan main terlalu cool di awal-awal PDKT. Padahal yang bikin kita tetap punya power itu bukan karena kelihatan cuek, tapi karena punya standar. Simple aja sebenarnya, kita kasih kode kalau kita tertarik, terus lihat responnya. Kalau ternyata dia nggak bisa ngejawab kebutuhan dasar kita, ya standar kita yang bakal jadi filter. Oke, ini nggak cukup buat gue. Jadi bukan soal pura-pura bodoh amat, tapi soal tahu batasan. Nah, standar ini jangan juga dipelintir jadi, baru 2 minggu kenal udah minta perlakuan kayak pacar 6 bulan. Itu jatuhnya nuntut berlebihan, konteksnya nggak nyambung. Tapi ada loh kebutuhan dasar yang emang wajar dari awal. Kayak dihargain, ada konsistensi, komunikasi yang jelas, atau afeksi sewajarnya kalau lagi ketemu. Kalau hal-hal basic gitu aja nggak bisa dipenuhi, ya standar kita lah yang jadi rem, bikin kita nggak buang energi sia-sia. Masalahnya, banyak orang mikir standar itu kayak harus diomongin dengan nada keras. Gue maunya gini, kamu harus gitu. Padahal nggak selalu gitu, gengs. Standar itu seringkali cuma soal arah energi kita. Kalau gue kasih effort, tapi nggak dapet timbal balik, ya energi itu bakal gue pindahin ke hal lain. Entah ke kerjaan, ke temen, atau bahkan ke orang baru. Itu aja udah nunjukin standar kita. Jadi nggak perlu ribut, cukup dengan tindakan. Dan ini nyambung sama poin cuplikan rasa tadi. Cuma gara-gara bulan lalu gue kasih atensi, bukan berarti bulan ini lu otomatis masih punya atensi itu. Standar kita yang bikin orang sadar, oh ternyata kalau gue nggak kasih lebih, gue juga nggak dapet lebih. Jadi ada konsekuensinya kalau dia nggak bisa nge-match sama kita. Dan disitulah power kita sebenarnya. Tetap punya rasa suka, tapi juga punya filter yang jaga diri kita. Percaya pada diri sendiri itu penting banget. Gini ya, sebenarnya yang bikin kita tetap punya power itu bukan pura-pura cuek, tapi standar yang kita punya. Soalnya jujur aja, kalau kita lagi play it cool, alias sok dingin, sebenarnya kan bukan karena kita beneran gak peduli. Ya jelas kita peduli, jelas kita suka sama dia. Cuma karena gengsi, jadinya malah pura-pura gak butuh. Masalahnya, kalau kita terus-terusan pasang tembok, gimana caranya orang itu bisa lihat sisi asli kita? Kita nggak bakal pernah tahu bisa sejauh apa hubungan ini kalau kitanya sendiri nggak pernah kasih sinyal yang real. Kadang justru momen kita nurunin benteng, nunjukin rasa suka, kasih perhatian, itu yang bikin hubungan lebih hidup. Tapi tenang, nunjukin kerentanan bukan berarti kita kasih semua kartu di meja. Disinilah standar main. Standar itu kayak rem tangan. Kamu boleh kasih perhatian, kasih effort, tapi kalau ternyata nggak dibales atau dia nggak selevel sama kamu, ya udah, tarik rem, pindahin energi ke tempat lain. Jangan malah maksa ngemis perhatian yang nggak dikasih. Nah, kuncinya tuh satu, percaya sama diri sendiri. Percaya kalau kamu bisa move on kapan aja, kalau ternyata nggak dibales. Itu bukan berarti kamu kalah, tapi kamu ngerti value diri kamu. Kayak ngomong, gue bisa happy tanpa kamu. Kalau kamu ada itu bonus, kalau nggak ada pun gue tetap jalan. Nah,
Kalau udah di mode kayak gitu, kamu nggak bakal pernah takut kehilangan siapa-siapa. Dan justru di situ enaknya bro. Pas kamu nggak terlalu butuh, kamu malah bisa nikmatin banget momen sama dia. Kamu jadi diri kamu sendiri, nggak pakai drama tebak-tebakan, nggak harus jadi orang lain cuma biar dia suka. Dari situ baru kelihatan, ini hubungan bisa beneran grow atau cuma numpang lewat doang. Nah terakhir, sekarang gini deh, coba jujur sama diri sendiri. Udah bener-bener bisa ngerasa aman, nyaman, dan bahagia tanpa orang lain belum? Nah biasanya kan banyak orang di sosmed bilang, gue udah happy sama diri gue sendiri, gue enjoy me time, gue nggak butuh siapa-siapa. Kedengerannya keren banget tuh. Tapi kalau kita bongkar, prakteknya jarang ada yang beneran kayak gitu. Begitu ketemu orang yang gantengnya kebangetan, cantiknya bikin melting, karismanya gokil, pesonanya bikin jantung deg-degan, langsung deh semua omongan tadi buyar. Kelihatan banget tuh dari sikapnya. Mulai ngejar-ngejar, mulai ngasih value lebih gede daripada yang sebenarnya layak, mulai insecure, takut ditinggalin, bahkan jadi anxious kalau dia nggak bales cepet. Nah itu tandanya udah kebawa anxious attachment. Pertanyaannya sekarang, kamu pernah ngerasain kayak gitu nggak? Kalau iya, santai aja, itu bukan salah kamu. Biasanya ada sejarahnya. Bisa jadi karena dulu kamu ngerasa harus ngejar orang buat dapetin validasi, harus buktiin diri biar diterima, atau kebiasaan ngerasa orang lain tuh lebih oke daripada kamu. Jadi otak kita kebentuk wiring kayak, gue nggak cukup kalau sendirian, gue baru oke kalau ada yang validasi. Makanya jadinya gampang banget nyari orang lain buat bikin kita ngerasa aman. Dan karena pola itu, alih-alih kita berani nunjukin kerentanan yang sehat dan kuat, kita malah pilih jalan lebih gampang, pura-pura cuek. Kita jadi dingin, numb, jaga jarak, kayak pasang tameng. Padahal itu bukan karena beneran cuek, tapi karena takut banget kalau kasih hati beneran malah disakiti. Jadi gini, kalau dari awal sampai akhir obrolan ini kita rangkum, kuncinya tuh bukan di seberapa cool kamu bisa pura-pura cuek, tapi gimana kamu bisa jujur sama diri sendiri sambil tetap pegang standar kamu. Dari mulai kasih sinyal kecil, berani nunjukin rasa, ngerti kalau cuplikan rasa itu bisa berubah-ubah, sampai bedain antara punya kebutuhan yang wajar sama jadi needy yang bikin kamu nempel kayak perangko, semuanya balik lagi ke satu hal. Kamu harus punya power buat ngatur energi kamu sendiri. Kamu boleh kasih perhatian, kasih effort, nunjukin kamu peduli, tapi kalau ternyata nggak dibales seimbang, kamu harus cukup berani buat tarik energi itu dan pindahin ke hal lain. Karena pada akhirnya, bukan soal kamu bisa bikin orang lain betah sama kamu, tapi soal kamu bisa bikin diri kamu tetap bernilai apapun yang terjadi. Dan yang paling dalam, rasa aman, nyaman, dan bahagia, itu nggak boleh cuma datang dari orang lain, tapi harus mulai dari diri sendiri. Kalau kamu udah bisa happy tanpa siapapun, kalau kamu percaya sama diri kamu sendiri, kalau kamu tahu standar kamu, baru deh kamu bisa bener-bener nikmatin hubungan dengan rileks. Karena cinta yang sehat itu bukan tentang ngejar mati-matian biar dianggap cukup, tapi tentang dua orang yang sama-sama ngerasa cukup, terus milih buat jalan bareng. Jadi kalau ada orang yang datang dan bisa bikin perjalanan itu lebih seru, syukur banget. Kalau enggak, ya kamu tetap bisa jalan, tetap bisa ketawa, tetap bisa hidup dengan cara kamu yang paling real. Oke guys, segitu aja dulu buat hari ini, sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan, dan seperti biasa nih, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.